يما انا لو بس عشان انجح فانا بس عشان حاجتين. كل اللي مراهن على فشلي انا حابب اقول له رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، sebatan kaulah muljaaki para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat dan sesepuh sehadir emalem mangken nyon seporah tak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu. Alhamdulillah kita malam ini banyak dihadiri oleh para ulama, banyak hadir bersama kita para kiai. Maka dari itu insyaallah majlis kita pada malam hari ini akan bertambah keberkahannya. Amin. Sebatan kaula muljaaki segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tor sedejah takmir pengurus Masjid Darus Saadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum batan kaulah mulai, kula nika tanya, kira-kira panjenengan malam mangken bisa hadir iya acara peringatan Maulid ketika dintoh seneng napa seneng? Kurang kompak nika. Pak, seneng napa seneng, Pak? Seneng napa seneng, Bu? Alhamdulillah. Ben kula yakin semangken nih saya hadir lupa jangan di otang nih kan lupa. Ongkuan. Lupa andi cecelan lupa. Anapa? Saking senengah, saking bungana bisa hadir di acara peringatan Maulid Nabi. Makanya bener cepon ulama. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Cepon ulama, yaitu tepatnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan tidak ada majelis yang lebih cepat menghilangkan kesusahan, lebih cepat menghilangkan kesedihan daripada majelis Maulid Nabi. Alhamdulillah. Maka saya yakin malam ini badan kaula sareng panjenengan semuanya bergembira, semuanya kita senang, semuanya kita berbahagia sebagaimana berbahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto majelisnya sangat muljah, ibu-ibu. Awas, jangan meremehkan majelis Maulid. Jangan menganggap kecil majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toreh edi ngaki setejeuna. Badan kaula pernah maca esitung kitab, yaitu kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Nika karangana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Disebutkan di situ bahwasanya Al-Imam Sari As-Saqati rahimahullah pernah adabuh, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innama qasada raudatan min riyadil jannah. Tebuna Imam Sari As-Saqati pesera orang sehadir datang dak setong majelis saya baca kitab Maulid Nabi
yang dibaca adalah sejarah Kanjeng Nabi, maka orang kelak ruah telah hadir duduk di dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah. Tadi ini kabuni majlis biasa. Enggak peduli berapapun jumlah yang hadir. Mau yang hadir banyak, mau yang hadir sedang, mau yang hadir sedikit. Kalau yang dibaca adalah maulid Nabi, maka majlis itu adalah raudhah min riyadil jannah. Makanya cek remeh aki, jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh akati malam semangken neka hadir para ulama bersama kita, hadir orang-orang soleh, hadir jamaah sangat banyak, masya Allah. Saya yakin di antara ibu-ibu yang hadir ini pasti ada salah satu ibu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak yang hadir ini ada salah satu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taoning peserah. Tapi yang jelas berkat perkumpulan seperti ini ada orang yang dekat dengan Allah, maka setuju si hadir ngoleh barokah. Nah, kalau berdoa semuanya akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat saya muljaki sareng Allah. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah meremehkan majelis maulid Nabi. Jangan pernah meremehkan majelis salawat Nabi. Al-Imam As-Suyuti beliau pernah mengatakan, "Ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffat al-malaikah dzalikal bait awil masjid awil mahalla wa sallat alaihimul malaikah wa ammahumullah birrahmati warridwan." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Toreh edingaki para rabu tebuna Imam As-Suyuti, beliau salah satu ulama besar dalam jajaran mazhab Imam Syafi'i. Manabi kiai oning pasera Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan apa? Tidak ada satu rumah, tidak ada satu masjid atau tempat manapun yang di situ dibacakan maulid Nabi kecuali ada 3 yang Allah akan berikan kepada mereka. Telok setong hafathumul malaikah, malaikat turun sareng Gusti Allah. Malaikat turun duduk bersama kita, malaikat turun mengelilingi kita pada malam hari ini. Engki, walaupun mata kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat itu makhluk dicipta dari nur, mata kita mata yang kasar. Tapi badan kaula kudu yakin, badan kaula kudu yakin, jak songkuna malam mangken kak dintoh malaikat hadir bu, malaikat alengki sareng kula panjenengan. Betul ini. Ahlullah al-arifun billah melihat kehadiran malaikat, melihat kehadiran malaikat di majelis ini, walaupun mata kita yang kasar tidak bisa melihat. Posak malaikat saya hadir semakin. Itu yang pertama. Si nomor 2 napa? Salat alaihimul malaikah. Malaikat atua tidak panjenengan saya hadir nika. Amin. Malaikat oning. Malaikat neka oning, Pak. Panjenengan hadir, panjenengan alengki dari awal sampai akhir. Oning malaikat. Catet saja sareng malaikat nika. Catet. Fulan hadir, fulana hadir, catat. Arya bungkona dia, alamat te dia, catat saja sareng malaikat. Itu ki panjenengan sareng malaikat. Moga-moga nggih kita keluarga moga-moga pas peleman dari Kak Dintoh nemu juduna. Amin.
Yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, mudah-mudahan menikah lagi. Punten. Paringi keturunan. Karena beda orang keluarga kita paring keturunan. Insya Allah barokana majelis maulid, barokana majelis salawat Nabi paringi keturunan. Itu eki sareng malaikat mangken nih. Sekita soki itu eki soki sareng malaikat. Amin. Mensoki amin kebi sampean nih. Terus soki ya Bu? Pak terus soki ya Pak? Terus gempang. Ain fathah a, lam fathah la, qaf fathah ko. Napa? A la ko. Baca nyaman lah sampean. Bib, ada amalan Bib supaya kaya. Men beda kula macam kada Bu. Kisah kuna beda dari Kanjeng Nabi ni ka beda. Cuma orang kadang-kadang tak istiqomah. Tore. Beri nasitung amalan tapi amal lagi ki. Insyaallah burung tak usah. Enten tak usah. Kebain apa? Percuma. Beri ijazah perak oning engki peleman tak baca. Ampun tak usah lanjut be. Terus oke ya. Engki segala ruah. Dalam kitab Abwabul Faraj karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kan beda songkuna bacaan untuk menggampangkan rizki, memperluas rizki. Ini kan beda dan itu tidak terlalu panjang punten. Ayo saya sampaikan dekik panjenengan amal lagi dibuktikan. Insya Allah Pak Polwari sampai mengamalkan istiqomah, Allah sudah menampakkan hasilnya. Amin. Bacaanlah pendek saus. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Coba ulang Bu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kak Dintoh baca 100 kali sebelum subuh. Marina bajang tahajud, panjenengan marina bajang tahajud, marina salat witir di sepertiga malam terakhir sebelum subuh baca nikah 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Senapa kali? 100 kali. Insyaallah rutin sampean istiqomah 40 hari saja Allah sudah menampakkan hasilnya. Amin. Diamalkan insyaallah. Insyaallah. Torehi amal laki panjenengan Kak Dintoh sudah diijazahkan oleh beliau pengarang yaitu Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki sebutan kaulah oleh dari guru batan kaulah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus murid daripada beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Toreh iamal lagi. Sekali lagi subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Senapa kali? 100 kali. Alhamdulillah. Kencet kalau pae segelak tetap elakone tadi. Ain fathah agelak roh. Aneka kudu lakone beni pas neng maca tok sampean. Tetap usaha, tetap ikhtiar, wirid baca, ijazah gelak baca, insyaallah rezekina lancar. Alhamdulillah. Coba sampai mentak partaja. Coba olatin para kiai, para ustad nikah. Dan kadang lo kelihatan, ndak kelihatan apa kelakuan kiai dia. Tak andi, napa ki? Tak andi sabu selebar punten. Beni acualan bahan bangunan eki punten. Bukan jual beli mobil punten. King mobil lah aku ente melolo. Oke, apa? Andiin murid. Atau gente. Tapi orang menyangka, nyaman tadi kiai, nyaman tadi ustad. Apa? Mobil lah atau gente. Tak oning, ini kan saya jemput Bu. Saya jemput Innova,
deki bedung jangan boleh saya jemput Alphard, saya jemput BMW. Beni andek kiai, nah beni saya jemput. Tetapi Allah menampakkan di pandangan orang-orang, sogi kiai, makmur kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokana ilmu, barokana istiqomah. Amin. Saya sudah membuktikan. Madura, coba nikah sobung kiai, ustad kere nikah sobung. Oh ning kere sampean. Miskin, fakir, sobung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjamin secara khusus kepada kiai. Allah menjamin secara khusus kepada talibul ilm. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Orang ngaji, orang yang menuntut ilmu agama, orang senyare ilmu, talibul ilmi, nika rezekine tanggung secara khusus sareng Gusti Allah. Itu ada hadisnya. Napa boleh para kiai? Napa boleh para guru-guru Kak Dinto? Ya lebih lagi ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean bapak-bapak, ibu-ibu nih, saya di anak monduk nyari ilmu asokor sampean, alhamdulillah. Ongkuan rezekine santri nika luar biasa. Rezekine santri nika luar biasa. Beda orang ngocak ke kula, beb, anak saya kalau cuma mondok tok beb, nanti makan apa? Jangan kula makan nasi. Apakah santri terus ngakan karpet, ngakan ketab pun tetap ngakan nasi. Dan nanti lihat ketika anak kita sudah pulang dari pondok mengajar berdakwah, maka Allah akan meluaskan rizkinya, barokah ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah. Itu sudah terbukti hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tore abali dak masalah maulid, majlis, masjid, rumah yang dibacakan maulid Rasulullah akan mendapatkan 3. 1, malaikat hadir, malaikat alengki sareng panjenengan. 2, malaikat akan mendoakan kita. Apa yang menjadi hajat kita malam ini, malaikat mendoakan kita. Amin. Yakin? Harus yakin. Nah, si nomor telok semangkin. Napa tabuna Imam As-Suyuti, kalau ada majlis maulid seperti ini, ammahumullah birrahmati warridwan. Allah akan memberikan kepada semua yang hadir, semua yang membantu, saya bentoh, saya hadir, yang berpartisipasi mulai kemarin, yang menyiapkan segalanya untuk acara maulid Nabi, Allah akan memberikan rahmat dan keridhoannya. Rahmat dan keridhoannya. Itulah yang kita butuhkan untuk modal keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Rahmat Allah sareng ridona Allah. Rahmat Allah sareng ridona Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, bahagia, senang odiknah, bahagia odiknah. Tidak ada kesedihan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang man apun cintai sareng Gusti Allah, orang kalau sudah dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi keinginannya akan diwujudkan oleh Allah. Makanya melalui majelis maulid semangkin nikah, kula sareng panjenengan nyoon muga-muga dadi umat seirahmati sareng Gusti Allah. Amin. Dadi umat seiridhoi sareng Gusti Allah. Amin. Nikah perantara majelis maulid. Bapak Ibu kula tanya, misalnya sampean adi anak, sampean sayang de anak nikah, cinta, norot anak, masya Allah, nurut, patuh, esoro mangkat, cong meliaki anu mangkat, ya, gercep gerak cepat, cong anu engki, dekat kita ngolok lah dateng,
Sut, langsung jatuh. Engki Bu, loh. Seneng tak seneng? Seneng. Akhirnya situng bekto anak gelek ruah saya cinta yang sareng panjenengan pas ngocak, Bu, apa Cong? Kula terus minta sepeda motor Bu, kebayi ngaji, kebayi hadir majelis kiai, bek jauh. Punten saya second tak napa, second tak napa. Pokok tak keropos ya pon ki. Saya second saus. Apa katanya ibu tadi? Karena ibu itu sayang, karena bapak itu sayang sama anaknya. Dia bilang apa? Nak, jangan minta yang second nak. Saya anyar emeliagin nak. Bener? Engki Pak. Bagaimana tak jawab sampean nih? Oh, tandi dese. Maka nak deki amal lagi, gitu. Ijazah tadi diamalkan. Kan kalau anak kita yang nurut, yang patuh kepada kita, kita cinta kepada anak kita, minta apa kita turuti. Loh, jangan yang saya kena, si anyar lagi nak. Yang baru saya belikan kata orang tuanya. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada anak itu. Maka kita akan memberikan fauqal maram, di atas keinginannya. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada anak itu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, sampai adi anak, oh cek nakal lah. Kalau bahasa Jawanya mokong. Napa ki bahasa Madurana mokong nih ki? Napa? Cengkal, engki cengkal, nakal. Erosoro tanda, Cong meliaki mulai tibi. Cong anu waki enggak. Pegel tak pegel? Bu, jawab, pegel tak pegel? Akhirnya situng bakto anak gelek ruah. Saya ngokong tadi itu datang ke sampean. Bu, apa Cong? Kok melas sepeda motor? Si anyar, Vario, satu sebidek, si CBS, bener celeng. Mentak celeng tak ndek kok. Kira-kira sampean ketina apa? Hah? Enjak. Oh, Masya Allah. Benter. Enjak, Cong. Enjak. Ayo, Bung kok teruk. Enjak. Witina second. Enjak. Nggih, bener. Anak apa? Sampai tak seneng pegel. Anak gelek tak norot. Anak tadi tidak ikut. Anak tadi selalu membantah perintah kita, maka apa yang menjadi permintaannya tidak akan kita turuti. Nah, sampean kira-kira paham maksud cerita nikah? Paham sampean ki? Pak, paham Pak ki? Anak itu adalah kita. Anak itu adalah kita. Sampean ingin jadi anak yang pertama ataukah jadi anak yang kedua? Kalau kita jadi anak yang pertama, norok dak Gusti Allah, perintah Allah kita kerjakan, perintah Nabi kita kerjakan. Yang iolok dipanggil lewat azan, hayya 'alas shalah, langsung ke masjid. Hayya 'alal falah, langsung ambil wudu, salat di masjid. Maka ketika kita begitu, maka permintaan kita kepada Allah akan segera Allah kabulkan, bahkan di atas permintaan kita. Tapi mana bikula panjenengan dadi orang nomor 2, jadi anak yang tadi mokong, senakal, secengkal, sampai nyona pada Gusti Allah tak bagi, Bu, tak beri sareng Gusti Allah. Kenapa? Allah tidak cinta kepada kita. Allah tidak cinta kepada kita. Makanya ayo toreh kalau ban wasilah peringatan Maulid Nabi Kak Dintoh arep bu cintana Gusti Allah, arep bu cintana Gusti Kanjeng Nabi, men sampean ampun cintai sareng Allah, cintai sareng Kanjeng Nabi, Allah akan memberikan fauqal maram, di atas harapan, di atas keinginan kita. Ongkuan niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadilah anak yang patuh, jadilah orang yang patuh, selalu mengikuti perintah Allah, selalu mengikuti perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad.
Bapak Ibu sebadan kaulah muljaki. Kula tanya jawab setuju apa jujur. Allah aparing nikmat dek panjenengan banyak napa sekone? Jawab boleh banyak napa sekone? Luar biasa. Paringi sehat. Kita bernafas tak majer. Mun sampean rumah sakit oksigen majer. Loh, bener tak bener? Kita bernapas sekarang, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, tak majer. Allah memberikan kita ginjal 2 kanan kiri, berfungsi ginjal itu dengan baik, menyaring racun, menyaring kotoran, keluar lewat kencing, keluar lewat kotoran di belakang, sehingga badan kita sehat. Orang ginjalnya tidak berfungsi harus cuci darah. Cuci darah kadang sampai seminggu 3 kali. Sekali cuci darah mon emalang belum ngatos ebu. Tak oning meni Madura tak oning gula. Kenapa cuci darah kan tuh? Sobung di. Tak oning sampean. Kalau di Malang 800.000 1 kali. Men sampai seminggu 3 kali. Kenapa? Belum ngatos kali telok nih kak. 2.400.000. Itu setiap pekan pasti, setiap bulan kali 4 sudah senapa. Subhanallah, sampean benar ngakan, nginom seporana, bisa kencing, bisa buang air di belakang, aman, sehat. Bener apa bener? Alhamdulillah. Loh, kalau seporana sampai tak berfungsi ginjalnya bagaimana? Sampai bodoh orang implantasi ginjal, beli ginjal andin orang pasang bu miliaran. Kula tanya kita punya mata 2 ini nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Semakin beda orang meliyah mata panjenengan situng 1 M kadina Pak. Tak boleh 2 M pun 2 M tak boron. Bapak-bapak situng tok situng bayi tak boleh. Aduh payah telok M beli ya telok M matanya situng tak boleh. Terus senapa pun tore senapa lah man sampai ngocak beb deal telepon dokter abun gula telepon ini ada yang siap orang nenteng dan nikah tore 4 M benih juta bu M miliar 4 miliar astagfirullah lemak senapa nyon senapa sampean nyon senapa tak jual lah. Kenapa tidak mau dijual? Karena mata itu anugerah yang besar, nikmat yang besar dari Allah. Kita bisa melihat wajahnya orang tua kita dengan mata. Kita bisa melihat wajah anak kita yang ganteng-ganteng dengan mata. Suami melihat istrinya dengan mata. Istri melihat wajah suaminya dengan mata. Kita bisa melihat ciptaan Allah dengan mata. Maka tidak ada yang dapat menghargakan nikmat mata walaupun satu. Benar. Tetapi sayang 1000 sayang, mata yang begitu nilainya sangat besar itu kadang-kadang tidak dijaga oleh manusia itu sendiri. Tak jaga mata, suka melihat yang diharamkan oleh Allah, suka melihat auratnya orang, suka melihat kejelekannya orang, suka ngerasani orang, menggunjing orang karena matanya selalu melihat kekurangan ada pada orang lain. Bada tak bada? Kemau orang hadir mengabus orang lain cacat tok aib yang tampak aib orang ketelak tapi aib dirinya tidak tampak. Apa ngerasa engkau orang paling suci, saya ini orang bersih, saya ini orang yang begini jangan. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Cepon Allah Ta'ala manusia siapa ngerasa paling suci sampean.
teka kiai, sepora nah, teka ustad, teka kiai, teka habib, setuju. Siapa ngerasa paling sot? Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah selebih oning peserah panjenengan, saya paling bersih, saya oning neka Gusti Allah. Maaf sepora nah, bukan berarti badan kaulah saya atas panggung nikah lebih muljah dari panjenengan saya bebe. Punten bu, punten. Bukan berarti kita yang di atas ini lebih hebat, lebih alim, lebih pantas, lebih mulia daripada panjenengan saya bebe. Punten. Tidak ada yang tahu. Allah seoning peserah, saya paling semak peserah, saya paling takwa dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan para ulama, jangan pernah kita meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Kula cerita sekecil, cerita aku. Saya di Malang itu ada beberapa majelis, termasuk di pondok kami di Malang ada majelis juga. Nikah Pak, Bu, saya datang, yang datang ke majelis saya kadang ada yang pakai tatuan biasa, tatuan. Ada pernah waktu itu sebutan nikah tatu kabeh, engki, ongkuan. Jadi yang tidak tatu itu hanya tangan, telapak tangan sama leher bagian atas. Ini katok saya tidak tatu nah, sarang roben. Jadi kalau dibuka semua badannya, ini kan tatu kabeh. Pada ben orang akan lebih batik roh, tatuan kabeh. Ongkuan datang ke tempat kami, datang ke tempat saya dengan temannya. Lalu temannya bilang, "Beb, ini fulan ini Beb kepingin ngaji kepada antum. Boleh apa enggak Beb?" Jangan kula. Kenapa tidak boleh? Siapa yang melarang hadir majelis taklim? Punten Beb, orang kata dus Beb karena tatuan. Dan bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya tatuan. Kenapa? Orang gelak ruah kriminal Bu. Pernah mati orang. Dia cerita kepada saya, pernah mati orang, buru sampai ke Bali. Begitu kasus selesai, boleh ke Malang. Alhamdulillah. Hendak ngaji, hendak hadir majelis, walaupun dengan tato di sekujur tubuhnya, bahkan masa lalu yang kelam pernah membunuh orang, dia jadi pembunuh bayaran. Tapi dia mau hadir. Masa saya mau melarang? Masa saya mau menghentikan langkahnya? Punten, ayo hadir, jangan kula. Cuma saya minta satu, apa Beb? Kamu namanya saya ganti. Iya Beb, tidak apa-apa Beb. Kamu siapa namanya? Fulan. Ya sudah. Namanya kurang bagus, kamu saya ganti dengan nama Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba Allah. Mulai sekarang kamu dan teman kamu kalau panggil dengan nama Ubaidillah, hambanya Allah. Akhirnya beliaunya tadi hadir ikut pengajian saya beberapa waktu sampai akhirnya pindah ke luar kota, kerja di luar kota. Maksud saya kula acarita pada neka napa, sampean jangan pernah meremehkan orang walaupun dia pakai tatu sekujur tubuhnya. Kenapa? Sebab Allah Kak Dintoh maha membolak-balik. Allah maha membolak-balik. Dulu mungkin dia seperti itu, sekarang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dekat dengan ulama, dekat dengan majelis taklim. Kebalikannya, mungkin kita yang sekarang ini seperti ini, mungkin nanti dibalik oleh Allah, naudzubillah, kita malah bermaksiat kepada Allah. Tengah-tengah. Paham Bu G? Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah menganggap kita yang paling baik. Jangan pernah menganggap kita yang paling tinggi di sisi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nika istonah, nika termasuk akhlak kesopanan orang Madura, masya Allah. Thank you. Nika pengakuan tangki, pun bukan orang Madura yang ngomong, orang luar katanya akhlak paling bagus itu orang Madura, masya Allah. Terutama dek seporan lagi, dek kiai, dek ulama, dek habaib, dek aduh orang Madura, masya Allah. Kule siapa ki minuman pada nikah, padahal kule kan tak kira minum sambil mancing lagi. Kan tak mungkin kena mancing gula, tapi siap aki masya Allah. Matur sekalian Allahumma sholli ala Muhammad.
gelak dapat gendem cerita nih. Kenapa? Ungki orang tatuan. Cak abang ngerasa sampean lebih mulja. Bisa jadi orang gelak ruak atau pedak Gusti Allah. Pas tadi orang mulja. Tadi orang sesemak dak Gusti Allah. Sementara orang yang awalnya ke masjid, tapi karena ada sifat sombong, bertakabur, ujub, apa rasa paling, akhirnya sadar Gusti Allah, belik nyongsep direndahkan oleh Allah. Naudzubillahi min. Beda cerita. Kita ngaki cerita lagi. Nika semangken jam 10 kurang seperempat. Lanjut napa lanjut? Oke. Kula nika mari dari Kak Dinto langsung Peleman ke Malang, Bu. Karena pagi laku beda unjangan Malang. Tapi tak napa. Untuk Maulid Nabi, untuk menyenangkan umat Rasulullah, kula siap sampai kultung siap. Tak kok sampean tak siap? Siap napa? Jangan ngantuk sampean. Tak ngantuk, Bu, punten. Semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Badai situng cerita. Cerita apa nih kak gula-gula? Nabi Isa alaihissalam, jadi ngaki. Nabi Isa Kak Dinto para Rabu andi moret khusus saya sebut kaum Hawariyun. Kaum napa? Hawari atau Hawariyun neka caepon kitab jumlahnya 12. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan lebih dari 12. Kalau Rasulullah disebut sahabat kan neka orang sesemak dek Kanjeng Nabi disebut sahabat. Kalau yang ikut Nabi Isa neka disebut kaum Hawari. Ada yang mengatakan 12 jumlahnya, ada yang mengatakan 40 dan seterusnya. Ampun, singkat cerita ketika suatu saat Nabi Isa itu berjalan dengan muridnya tadi itu. Murid khusus ini. Murid khusus, bukan murid sembarangan. Wah, bangga. Saya murid seneng alhamdulillah ya ada sengkok murid Nabi Isa. Ini loh saya pengikut Nabi Isa. Jalan. Lalu ketika mereka jalan dengan Nabi Isa, di tengah jalan apangki sareng nak kanak ngode nekuk botol khomer mabuk. Tapi lama mari nginom. Ampun nginom tinggal sisa-sisa mabuknya aja. Begitu Nabi Isa lewat dengan pengikutnya yang 12, ada satu santrinya Nabi Isa kerentek dalam ate. Dalam ate kerentek. Duh, orang riyah minum melolo. Mabuk melolo. Budu je dia. Coba singkok dia. Ikut Nabi Isa, murid Nabi Isa. Apa dia? Mabuk melolo. Alhasil dia suudzon. Suudzon dalam ateh merendahkan orang yang mabuk megang botol. Loh, Pak, Bu, oning, kita semua tahu mabuk itu haram, tahu. Teka koceng tahu, Bu. Cek bir nikah haram, oning. Bener? Bir itu haram tahu. Bener haram dosa. Tapi bukan hak kita menvonis, bukan hak kita menjustis, bukan hak kita memastikan oh orang ini pasti masuk neraka, pasti. Loh sampai ini siapa? Kita ini siapa kok menvonis orang masuk neraka itu siapa? Pola sampai nikah panitia neraka pola sampai nih. Pola sampai kunci neraka sampean. Kok kita menuduh orang neraka masuk neraka? Siapa kita? Tidak boleh. Tetap kita katakan bir haram, najis, tetap. Tapi untuk menvonis orang masuk neraka bukan hak kita. Bener? Saya nggak tengah. Ampun. Jadi si murid satu itu suudzon kepada anak muda yang teler yang megang botol itu. Apa ya, budur ya, neraka ya, dan semacam. Subhanallah para Rabu. Di saat yang sama, di waktu yang sama, anak muda itu ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan murid-muridnya terharu.
terketuk hatinya, nangis di dalam hati. Ya Allah, engkau cek terona jadi murid Nabi Isa. Ya Allah, saya kepingin jadi seperti murid-muridnya Nabi Isa ini. Cuma apa daya ya Allah, kula ahli maksiat Gusti, kula banyak dosa na Gusti. Pas atobat dak Gusti Allah, Pak. Ketika melihat rombongan Nabi Isa terketuk hatinya. Atobat dak Gusti Allah, dia merasa hina, merasa kecil di hadapan Allah. Oning sampean, idingake. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Ya Isa, Isa, sampaikan kepada murid kamu yang sombong tadi, yang ujub tadi, yang merasa mulia tadi, bahwa amalnya selama ini aku habiskan pahalanya semua." Ada nol, tidak ada pahalanya semua. Walaupun dia murid Nabi Isa, katakan kepada murid kamu, habis nol. Dan katakan kepada pemuda yang tadinya mabuk itu, nol juga, karena dosanya sudah aku ampuni sebab dia bertobat. Jadi pada apa nah? Pada kosong, pada nol lah. Murid gelak sebanyak ibadah nah, sebanyak taat kepada Gusti Allah, asbab pada penyakit ujub, asbab pada penyakit kibir, sombong, nol, habis pahalanya kosong. Sementara pemuda yang ahli maksiat karena bertobat kepada Allah, nol juga dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Jelas Bu? Cek apa ngerasa saya paling alim, cek apa ngerasa saya paling bagus, cek apa ngerasa saya paling semak dak Gusti Allah. Jangan. Walaupun misalnya, "Loh Beb, saya ini kan suka bangun malam, saya suka puasa sunnah." Iya. Sampean yang suka bangun malam, jangan pernah meremehkan orang yang tidak bangun malam. Sampean yang suka puasa sunnah, jangan meremehkan orang saya tak pernah puasa sunnah. Sampean yang sudah haji 2 kali, jangan merasa lebih besar daripada orang yang belum haji. Sampean yang sudah umroh 10 kali, siapa ngerasa lebih alim, lebih bagus dari orang yang tak pernah umroh. Sebab kadang-kadang ada itu perubahan. Sebelum umroh biasa-biasa, mari umroh pas beda. Ajalan ada ngak sekone atas, aja dengan dekat atas. Saya ingat pada somore beber. Kenapa? Sudah haji. Kopluk putih, serban wajib. Kenapa? Mari haji. Ya Allah nyaman, tak oleh Bu, tak oleh. Harus dipanggil Pak Haji. Abah lagi, Abah, atau oleh. Pak Haji, atau oleh. Ya Allah nyaman, tak oleh. Mat selamat tak oleh. Mat mengenang. Abah selamat atau oleh. Berapa cong dan? Haji selamat atau oleh. Berarti tujuannya apa? Haji hanya ingin dipanggil Abah, haji hanya ingin dipanggil Pak Haji, hajinya tidak ikhlas lillahi. Man ibu-ibu biasanya mari haji ya lok napa? Umi lagi, Umi. Entah ya lok Umi, tak oleh. Dengar dong oncengan tak datang Pak. Loh Pak Haji, kan sampean yoncong, jo tak yoncong. Kula kata lagi, jo. Kela kan benih kelero jan. Bemak kelero, benihnya manangkok dia. Loh, kan bener nih kan. Pak Selamat, jo kelero apa? Haji Selamat. Astagfirullah, korang hanat tok tak datang. Korang tak datang. Pada di bawah tuh ditulis Pak, bertulisan mohon maaf apabila ada kesalahan nama atau gelar lagi. Sudah maklumi. Kula saya ini kan namanya Muhsin. Kadang orang kelero ngocak Husin, tak napa. Mirip-mirip lagi. Habib Husin, iya Husin lah Husin jangan gula. Iya, punten tak ngamuk kula. Sampai kula ini kan pernah yonceng gudang legi malam. Acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu jaipun Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram
al-muhtaram, sahibul fadilah, pokok lancong nih nggih. Wal macam-macam sahibul fadilah wal karomah je pun. Pas kelero Pak, Al Habib Abdul Qadir je. Ya. Lah kula husnudzon. Nggih kula neng-neng kula tojuk kula. Caan kula beda penceramah lain. Lah kan bener. Kula husnudzon, oh pola beri saya ceramah nyamana Habib Abdul Qadir. Ki neng-neng kula Pak. Neng-neng. Pas dibudi panitia, atole. Pas entar ke kula, Beb, ya tau re Beb, monggo. Loh, saya ya, engki. Lah, kula bini Habib Abdul Qadir ajaan kula. Saya Habib Muksi, seporan Habib kelero. Tak apa-apa, saya maafkan. Tapi satu kali toh jangan kula lagi. Satu kali saja, iya Beb. Loh, jauh lagi. Habib Muksin, Habib Husin kan sih mendingan. Dari Habib Muksin, Abdul Qadir kan jauh. Tapi saya biasa saja. Jangan nyaman orang kelero. Engki, tak apa-apa. Pas kula ngampul, mulai tak ceramah, punten. Pas kula peleman, Beb, mak mulai, aja engkau tak yolok can. Punten tak napa, orang yang kelero, biasa orang keliru itu. Jangan kita merasa besar hanya dengan jabatan atau titel haji kita, atau titel ibu hajah, atau titel ummi. Jangan merasa bangga dengan itu, lalu kita menganggap diri paling hebat lebih daripada orang lain. Saya ngate. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menyatakan, nanti di akhir zaman orang yang mulia di hadapan Allah di antaranya adalah orang yang tidak terkenal. Tidak ada orang mengenalnya. Al-bulhu, dalam riwayat al-bulhu nikah orang yang tak terkenal, bahkan kadang-kadang dianggap gila oleh masyarakat. Yang ke orang gila sering masyarakat. Tapi ternyata beliau orang yang dekat dengan Allah. Maka hati-hati sampean. Hati-hati, jangan menganggap kecil siapapun, walaupun sepertinya orang gila, orang corak tak beres. Saya ingat sampean. Mentepak karing beli, bahaya sampean. Bahaya sampean. Ngerti ya Pak Gi? Pak, jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah meremehkan siapapun. La tahkiranna ahadan minan nas la'allahu yakunu waliyan lillah. Cepon Imam Ali Zainal Abidin, jangan pernah Anda meremehkan siapapun, karena boleh jadi orang itu adalah walinya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, Bapak Ibu, saya mau ajak sareng Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.